Kisah hidup Bartolomeu Kuma akhirnya berakhir di One Piece 1105. Kuma kehabisan tenaga dan tak bergerak setelah menghajar Gorosei Saturn untuk menyelamatkan Bonnie. Vegapunk yang memiliki ikatan emosi dengan Kuma, juga ikut sedih dengan apa yang terjadi pada sahabatnya tersebut. Namun orang yang paling sedih dengan tidak bergeraknya Kuma adalah Bonnie, yang sudah sejak lama mencarinya. Pada dasarnya, Bartolomeu Kuma memang sudah mati sejak lama. Kematian Kuma terjadi setelah Vegapunk membuat dirinya menjadi robot atau cyborg seutuhnya. Kondisi tersebut membuat Kuma kehilangan ingatan, jiwa dan jati dirinya sebagai seorang manusia. Alhasil, Kuma tidak memiliki kehendak sendiri. Dia hanya menuruti perintah Vegapunk, Gorosei Saturn, atau pihak-pihak yang memiliki kendali atas pasifista Kuma. Kondisi tersebut disebut Vegapunk sebagai kematian. Karena pada dasarnya, seorang manusia yang tidak memiliki kehendak sendiri atas dirinya adalah sama dengan mayat hidup atau robot. Vegapunk bahkan juga pernah mengatakan hal tersebut kepada Kuma. Namun karena demi kesembuhan Bonnie anaknya, Kuma rela mengorbankan jiwanya kepada Gorosei Saturn. Cerita hidup Kuma memang sangat mengharukan. Namun apakah benar peran Kuma dalam cerita One Piece sudah selesai? Atau mungkin masih ada cara untuk menghidupkan kembali Kuma, sehingga perannya untuk mengabdi pada Sun God Nika masih bisa berlanjut? Pada dasarnya, Kuma memang tidak bisa dihidupkan kembali. Hal tersebut bahkan sudah dikonfirmasi sendiri oleh Vegapunk saat Bonnie meminta Vegapunk untuk mengembalikan Kuma seperti semula. Vegapunk dengan tegas menjawab bahwa dia pun tidak bisa mengembalikan jiwa Kuma. Hanya saja, ada sebuah teori yang menyatakan bahwa Kuma bisa hidup kembali, namun dengan wujud baru. Dan kunci kebangkitan Kuma adalah Vegapunk dan Luffy yang memiliki kekuatan Sun God Nika. Cara menghidupkan kembali Kuma adalah dengan mentransfer ingatan dan jiwa Kuma pada robot kuno yang ada di Pulau Egypt. Pada beberapa chapter sebelumnya, Oda Sensei pernah memperlihatkan sebuah robot kuno yang tergeletak di tempat penyimpanan barang Vegapunk. Disebut di sana oleh Vegapunk bahwa robot tersebut adalah robot yang berasal dari kerajaan kuno di abad kekosongan. Pada One Piece 1092, mata robot kuno tersebut menyala setelah mendengar genderang kebebasan yang muncul saat Luffy menggunakan mode Gear Fits atau mode Sun God Nika. Sepertinya, robot kuno tersebut memiliki keterkaitan dengan Sun God Nika atau Joy Boy di masa lalu. Namun, robot tersebut tidak bisa bangkit kembali dikarenakan satu hal, dan satu hal tersebut adalah jiwa dan ingatan yang sudah lama hilang dalam dirinya, atau hanya tersisa sedikit saja. Karena itu Vegapunk bisa saja mentransfer ingatan dan jiwa Kuma yang dia simpan kepada robot kuno. Dan hal tersebut akan bisa berhasil dengan bantuan atau kekuatan spesial Sun God Nika. Keberhasilan tersebut tentunya berkaitan dengan kekuatan magis dan spesial Sun God Nika yang masih belum banyak diketahui. Hal ini akan menjadi jalan agar Kuma bisa kembali hidup kembali dan menjadi pelayan setia Sun God Nika. Belakangan, sosok misterius Joy Boy menjadi pembahasan hangat para fans karena sering dikaitkan dalam cerita One Piece. Pembahasan yang paling dibahas fans di media sosial yakni Joy Boy merupakan seorang yang berasal dari ras Buccaneer. Bahkan para fans One Piece memiliki cukup petunjuk mengapa Joy Boy harus berasal dari ras Buccaneer. Selain itu, Joy Boy yang berasal dari abad kekosongan merupakan orang yang sebelumnya menggunakan buah iblis Nika. Dengan demikian dipastikan bahwa Joy Boy dan Dewa Nika adalah orang yang sama seperti Luffy saat ini. Mengenai hubungan Joy Boy dan ras Buccaneer, terlihat jika mereka berdoa kepada Dewa Matahari Nika, dan secara khusus garis keturunan merekalah yang menjadikan pengetahuan soal sosok Dewa Nika. Dari banyaknya ras di One Piece, ras Buccaneers memiliki banyak pengetahuan tentang Nika dan bagaimana keadaannya di masa lalu. Bukti lain Joy Boy merupakan ras Buccaneers saat Gorosei Saturn mengkonfirmasi bahwa ras Buccaneer memiliki hubungan dengan Nika. Gorosei Saturn juga mengungkap kejahatan mereka di masa lalu begitu besar, sehingga mereka harus dihilangkan sepenuhnya. Jika ada pun ras Buccaneers yang masih hidup hingga saat ini, maka mereka harus dijadikan budak seumur hidup. Hal ini menunjukkan bahwa Nika sendiri memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat Buccaneer. Jika juga mempertimbangkan fakta bahwa topi jerami raksasa yang ada di Marijoa adalah milik Nika.
maka dapat dilihat bahwa ukuran topi jerami raksasa itu akan muat dipakai untuk ras buccaneer sendiri. Hal ini memperkuat gagasan bahwa Nika sendiri adalah seorang buccaneer, dan itulah sebabnya rakyatnya tersingkir sepenuhnya dari dunia. Namun meski buccaneers tersingkir, Kuma tetap ada dan melalui dia para fans One Piece mengetahui kemampuan khusus Kuma sebagai ras buccaneers. Tapi tentu saja ini baru teori. Itu teori kami soal apakah Vegapunk hidupkan kembali Kuma dan Joy Boy merupakan seorang buccaneer. Gimana menurutmu? Sampaikan di kolom komentar.